Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat datang di YouTube channel Gereja Baptis Indonesia Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Tetap Taat di Tengah Kesulitan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih kami diberikan kekuatan dan kesempatan baru untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk belajar, mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya akan membagikan sebuah cerita yang diupload di warungsatekamu.com. Seseorang tumbuh dengan papa yang sangat keras. Dia terang-terangan melakukan KDRT kepada istrinya sendiri, berjudi dan berselingkuh. Itu semua dilakukan dan diketahui oleh anaknya. Orang ini sejak kecil menyaksikan bagaimana papanya sangat jahat terhadap keluarganya. Tapi pesan yang dia ingat sejak usia 9 tahun, di mana seorang guru sekolah minggu memberitahunya untuk tetap mendoakan papa. Sebagaimana seorang anak seharusnya dia tumbuh bahagia di dalam keluarga yang harmonis. Seharusnya orang tua menjadi contoh anak-anak untuk melakukan perbuatan yang baik. Tetapi tidak dengan orang ini. Malah dia belajar untuk tetap kuat, tetap tegar, tetap taat untuk mendoakan papanya hari demi hari. Tetapi apakah serta-merta doanya dijawab oleh Tuhan? Tentunya Tuhan membuat orang ini berproses terlebih dahulu. Akhirnya papa dan mamanya bercerai. Papanya memiliki keluarga lain. Ia menikah dan juga memiliki anak-anak. Dan papanya juga berpindah keyakinan. Tetapi yang dilakukan orang ini tetap taat untuk mendoakan papanya. Ia tetap beriman bahwa suatu hari papanya berubah. Hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya doa-doa yang dia panjatkan sudah dilakukan selama 20 tahun. Hubungan antara anak dan papa yang awalnya renggang, penuh amarah, penuh dendam, penuh dengan duka cita, berubah menjadi pengampunan. Ada rekonsiliasi sehingga anak dan papa saling mengasihi. Yang awalnya papanya berkeyakinan lain, akhirnya di akhir hidupnya ia kembali ke jalan Tuhan, kembali meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mungkin bagi kita melihat hal itu hanya sebatas harapan yang didoakan seorang anak kecil, tetapi di dalam doa-doanya adalah bentuk ketaatan. Bagaimana anak ini mendoakan ayahnya, papanya supaya berubah, dan itu disaksikan menjadi kekuatan iman bagi semua orang yang membacanya, termasuk saya. Apabila saya berada di posisi orang ini, mungkin respon saya berbeda. Mungkin saya marah, kecewa kepada Tuhan. Mungkin saya berdoa untuk menuntut pertolongan segera supaya papa saya langsung diubahkan. Mungkin saya tidak sabar, mungkin doa itu terputus di hanya beberapa tahun saja. Mungkin saya juga mengadukan beberapa perbuatan baik yang telah saya lakukan sehingga saya tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Tetapi melalui kesaksian orang tersebut dan juga Daud dalam Mazmur 86 ayat 11, kita belajar bahwa seharusnya dalam kondisi apapun kita harus tetap setia berdoa dan meminta ketaatan. Mari kita baca di Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mazmur 86 ditulis Daud pada saat dia mengalami kesengsaraan dan kemiskinan, tetapi dia tidak menuntut balasan. Yang ia mau di ayat 11 yang telah kita bacakan adalah adanya pertolongan, tuntunan Tuhan supaya ia tetap hidup dalam kebenaran Tuhan.
Artinya Daud di dalam kesengsaraannya, dia mau untuk diajarkan Tuhan untuk tetap taat seturut kehendak Tuhan. Lalu bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Artinya Daud ingin selalu untuk takut kepada Tuhan. Di dalam kesengsaraan, kemenderitaan Daud, dia ingin untuk tetap taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pastor Petrus Quick menyatakan, seringkali sebagai manusia, kita hanya taat kepada peraturan Tuhan saat peraturan itu kita anggap mudah untuk dilakukan atau menguntungkan kita. Apabila peraturan tersebut dianggap susah, kita cenderung tidak mau melakukannya. Dan hal itu seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Seharusnya di dalam doa-doa kita bukan hanya untuk meminta pertolongan atau meminta keinginan saja, atau di dalam doa-doa kita hanya komunikasi saja, tetapi di dalam doa-doa kita harusnya ada permintaan untuk tetap menaati kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Tuhan, kami belajar dari Daud. Walaupun dia dalam kesengsaraan kemiskinannya, dia tetap ingin untuk Engkau tuntun supaya hidup taat dalam jalan-Mu Tuhan. Berkatilah kami di dalam doa-doa kami, bukan hanya untuk meminta keinginan kami saja, tetapi kami belajar untuk taat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami dalam kegiatan kami sehari-hari untuk menyatakan firman-Mu, melalui ketaatan kami dalam menjalankan firman-firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.